Oke, bayangin ini. Rapat strategi AI, dan semua mata tertuju pada Anda. Anda siap memimpin atau mau mendelegasikan saja? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah sebuah panduan praktis untuk memastikan Anda yang pegang kendali. Yuk, kita mulai. Kita mulai dengan sebuah fakta yang, terus terang, cukup menakutkan. 87% proyek transformasi digital itu gagal mencapai tujuannya. Ini bukan cuma angka loh, ini adalah sebuah peringatan keras untuk setiap pemimpin yang berpikir perannya bisa diabaikan. Dan kenapa angka kegagalannya bisa sebesar itu? Nah, dari banyak studi kasus, jawabannya selalu mengarah ke satu pertanyaan yang sama. Saat proyeknya gagal, semua orang nanya, pemimpinnya di mana? Mereka nggak kelihatan, ragu-ragu, dan yang paling parah, mereka mendelegasikan tanggung jawab yang seharusnya jadi milik mereka. Biar kita sama-sama clear ya, sukses atau gagalnya adopsi AI itu bukan soal canggihnya algoritma, tapi soal ada atau tidaknya pemimpin yang berani mengambil alih. Bukan malah melempar tanggung jawab. Inilah inti dari pembahasan kita. Terus solusinya gimana? Nah, ini dia. Ada 9 tindakan kepemimpinan yang akan jadi panduan Anda untuk mengendalikan narasi AI di perusahaan, bukan malah dikendalikan olehnya. Tindakan pertama, dan ini penting banget, jadilah role model. Pemahaman itu nggak bisa didelegasikan. Anda harus turun tangan langsung, coba sendiri berbagai alat AI. Tunjukkan rasa penasaran bukan ketakutan. Logikanya sederhana kan? Kalau Anda sendiri nggak pakai, kenapa tim Anda harus? Yang kedua, soal tujuan. Ini krusial, karena kita harus balik logikanya. Misi Anda, mengapa perusahaan ini ada, itulah yang harus jadi panglima, bukan teknologinya. Andalah yang harus memimpin para ahli teknologi dengan pertanyaan bisnis yang tajam, bukan sebaliknya. Berikutnya, inklusi. Dan ini bukan sekedar basa-basi ya, ini soal strategi. Anda harus secara aktif membangun sistem, misalnya Dewan Peninjau dari berbagai departemen, untuk memastikan suara dari seluruh penjuru organisasi ikut membentuk cara AI dikelola dan diawasi. Komunikasi yang transparan itu harga mati. Ciptakan budaya di mana orang nggak takut kasih feedback soal AI, mau itu bagus atau jelek. Tanpa ini, Anda seperti jalan di dalam gelap. Gunakan cerita yang kuat untuk menjelaskan kenapanya, agar terbangun kepercayaan yang vital untuk perubahan. Visi Anda jangan cuma soal efisiensi di kuartal depan. Tantangannya adalah gimana Anda bisa menggambarkan dengan jelas sebuah tujuan masa depan yang konkret dan berpusat pada manusia. Seperti apa sih perusahaan kita 5 tahun lagi dengan AI di dalamnya? Coba lukiskan gambaran yang bisa menginspirasi semua orang. Tindakan keenam adalah misi. Dan di sini, Anda harus super jelas. Seperti yang bisa kita lihat di sini, fokus kita adalah augmentasi, bukan otomatisasi. Kita di sini untuk membuat orang jadi lebih hebat dan menumbuhkan tim kita, bukan untuk menggantikan mereka demi potong biaya. Pilihan ini akan mendefinisikan budaya perusahaan Anda. Misi yang human-centric tadi langsung nyambung ke langkah ketujuh, keseimbangan. Keberhasilan AI itu nggak bisa cuma diukur dari untung rugi. Anda harus, dari ini wajib ya, secara aktif mengukur dampak positifnya pada kesejahteraan karyawan. Ini bukan lagi sekedar bonus, tapi sebuah keharusan. Gimana cara ngukurnya? Gampang. Ini metrik pertama yang bisa Anda lacak besok. Apakah AI membantu orang-orang mendapatkan kembali waktu mereka? Coba deh lacak jumlah login setelah jam kerja. Kalau angkanya turun, itu kemenangan nyata buat tim Anda. Metrik kedua, investasi pada manusia. Kalau efisiensi yang didapat dari AI nggak dialihkan untuk meningkatin skill tim Anda, ya berarti strategi augmentasi Anda itu bohong. Ukur kenaikan jam pelatihan. Ini adalah indikator utama dari strategi yang sehat. Dan yang ketiga, jangan cuma nebak-nebak, tanya langsung ke tim Anda. Sentimen positif dalam survei singkat itu data konkret loh, sama pentingnya dengan laporan laba rugi Anda dalam menentukan sukses atau tidaknya AI. Tindakan ke-8, empati. Kata ini sering dianggap halus atau abstrak, tapi di era AI, empati adalah tuntutan kepemimpinan yang sangat konkret dan bisa diukur. Empati adalah disiplin untuk secara sistematis memahami dan memprioritaskan pengalaman karyawan saat Anda mengintegrasikan teknologi baru. Tindakan ke-9 ini akan merombak cara pandang kita. Lupakan deh anggapan soft skills itu cuma tambahan. Di era AI, seperti yang tertulis di sini, soft skills itu hard skills yang baru. Kecerdasan emosional jadi keahlian yang paling krusial dan tidak bisa ditawar. Terus gimana biar bisa diukur dan dilatih? Gini caranya. Kecerdasan emosional itu bukan ilmu gaib. Ini adalah 3 kompetensi kepemimpinan yang jelas. Pertama, kesadaran diri. Kedua, empati yang proaktif untuk mengantisipasi kekhawatiran tim. Dan ketiga, rasa ingin tahu yang nggak ada habisnya.
Keterampilan inilah yang akan mendorong kesuksesan jangka panjang, bukan algoritma. Oke, 9 tindakan tadi mungkin kedengeran banyak ya. Sekarang yuk kita rangkum jadi kerangka kerja yang kuat, simple, dan gampang diingat buat dibawa ke rapat strategi Anda berikutnya. Pertanyaannya sederhana aja. Waktu Anda lagi di tengah tekanan rapat, apa 3 hal yang harus selalu Anda ingat untuk memandu setiap keputusan soal AI? Nah, ini dia 3 pegangan utama Anda. Pertama, atur pola pikir. Ini soal mengapanya. Kedua, ambil alih misi. Ini soal bagaimana kita menjalankannya dengan cara yang manusiawi. Dan ketiga, jadi panutan dalam metode. Ini soal menciptakan budaya yang benar. Cukup hafalkan 3 ini. Inilah panduan Anda. Sebagai penutup, penting banget buat kita paham kenapa kali ini beda. Kenapa keterlibatan Anda sebagai pemimpin sekarang ini menjadi harga mati. Coba kita bandingkan. Perubahan teknologi sebelumnya seringnya jadi urusan departemen IT, fokusnya buat efisiensi. Nah, AI ini beda total. Ini adalah strategi yang harus datang dari pucuk pimpinan karena ini akan mendefinisikan ulang arti pekerjaan itu sendiri. Mendelegasikan AI bukan lagi pilihan, itu sama saja dengan menyerah. Anda menyerahkan masa depan perusahaan Anda. Jadi, pemikirannya bukan apakah AI akan menggantikan Anda. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah Anda akan menjadi pemimpin yang memanfaatkannya? Karena pemimpin yang melakukannya lah yang akan mendefinisikan masa depan. Tantangannya ada di depan Anda. Pembahasan kita hari ini didasarkan pada kerangka kerja dalam buku The AI Savvy Leader. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa, tapi kapan. Waktu untuk memimpin adalah sekarang.